Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada yang menonton video ini. Saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya, hutang dilunaskan, yang lagi banyak hajat, banyak keinginan, insya Allah Allah wujudkan. Yang pingin rumah, pingin mobil, insya Allah Allah kabulkan. Intinya syaratnya yakin dan istiqomah. Amalkan riyadhahnya yang baik, ibadahnya dijaga, kemudian istiqomah dan yakin bahwa Allah bisa mewujudkan itu semua. Jangan pikirkan kalau saat ini Anda lagi banyak utang, lagi banyak masalah, udah biarin aja masalah itu, insya Allah sudah ada jalannya masing-masing. Yang penting Anda fokus ke depan, minta ke Allah. Semoga dengan itu, insya Allah Allah akan berikan itu semua. Dan yang paling penting nih, jangan lupa minta ampunan Allah. Itu yang paling penting. Ya, jangan lupa bersyukur. Di kondisi apapun, jangan lupa bersyukur. Lagi susah, lagi banyak utang, terus bersyukur. Tulis sebanyak-banyaknya doa terbaik Anda di kolom komentar. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah. Pokoknya tulis sebanyak-banyaknya, jangan pikirkan orang lain. Ketika banyak video ini ditonton oleh banyak orang dan diaminkan, insya Allah doa Anda cepat dikabulkan. Dan dengan kita banyak terus bersyukur itu, insya Allah hidup kita akan berlimpah. Itu syarat, salah satu syaratnya kalau menjadi orang berlimpah, harus banyak bersyukur. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya, sebelum materi seperti biasa yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silakan ya, itu nomor saya di bawah ini. Japri aja yang mau gabung grup, boleh grup gratis. Kita juga ada kelas online, berkali-kali saya informasikan buat teman-teman yang ingin benar-benar dibimbing sampai hutangnya lunas, ya silakan masuk ke kelas online. Di sana kita ada materi riyadhah, meditasi, kita juga ada audio call group dengan guru saya, dengan kiai saya. Insya Allah kita siap bimbing yang buat teman-teman yang memang serius ingin dibimbing sampai hutangnya lunas. Itu ya informasinya. Untuk lebih detail nanti boleh japri ke saya. Baik, hari ini saya bahas tentang hutang deh, karena yang di japri ke saya kan ya hutang melulu, karena memang kalau dibahas hutang ini nggak ada selesainya ya. Ya, saya kasih tips tuh begini, bagaimana sih caranya supaya hutang kita itu segera dilunaskan sama Allah gitu ya. Pertanyaannya begitu, bagaimana caranya supaya Allah tuh cepat melunaskan hutang kita? Simple caranya, kalau Anda ingin hutang Anda cepat selesai, bukan hanya utang, masalah apapun diselesaikan sama Allah, Anda harus cepat datang ke Allah, itu aja. Itu simpelnya, Anda harus cepat datang ke Allah. Nggak ada cara yang terbaik menurut saya ingin hutang lunas itu riyadhah, nggak ada cara lain teman-teman semuanya. Harus riyadhah Anda harus taubat, mendekatkan diri sama Allah. Lain dari itu nggak ada menurut saya ya. Entah kalau menurut yang lain saya Allah alam, saya nggak bahas. Tapi menurut saya cara terbaik untuk selesai dari masalah bukan hanya utang, semua masalah harus riyadhah. Datang ke Allah, minta ampun ke Allah, karena masalah yang terjadi pada diri kita itu disebabkan karena dosa dan kesalahan kita, sehingga Allah kasih masalah itu yang tujuannya supaya ente sadar, ente taubat, dan ente datang ke Allah, taubat ke Allah, minta ampun sama Allah, dan memperbaiki diri supaya hidup kita itu benar. Jadi Allah kasih masalah, Allah kasih ujian itu bukan Allah benci, justru Allah kasih ujian, kasih masalah itu Allah ingin memperbaiki hidup kita, menata hidup kita. Cuma caranya Allah itu begitu, ditempeleng, dicubit dulu kita supaya kita sadar. Kadang-kadang orang itu begitu, sudah diingatkan berkali-kali enggak juga, ditempeleng itu sama Allah, dikasih ujian lewat hutang, lewat ujian masalah yang lainnya, anak kah, istri kah, supaya apa? Supaya tobat, datang ke Allah. Dan memang faktanya setiap hidup itu nggak ada yang mulus-mulus aja, tetap selalu ada masalah. Gak ada di dunia itu orang yang hidupnya baik-baik saja, pasti ada masalah. Cuma berbeda kalau kita menyelesaikan masalah itu dengan cara Allah, tidak dengan cara Allah. Artinya banyak orang yang ketika dia punya masalah itu kan lampiasannya itu nggak ke Allah, dia cari dia hiburan yang lain lah. Harusnya kalau kita lagi banyak masalah itu mendekat ke Allah, termasuk perkara utang. Kalau ente pingin sekali hutangnya lunas, ya ente cepat datang ke Allah, harus riyadhah, ditata ibadahnya. Kalau benar-benar hidup kita mau diperbaiki sama Allah, perbaikin ibadah kita. Ibadah apa yang kita perbaiki awalnya? Sholat kita ditata, diperbaikin. Gak ada cara lain teman-teman semuanya. Semua proses itu tetap harus kita laluin. Makin Anda keburu dan ingin cepat hutang Anda lunas, itu nggak lunas-lunas.
Karena Anda memaksakan harus sesuai dengan keinginan Anda. Selalu saya katakan, kalau kita memaksa harus sesuai dengan keinginan kita, maka yang terjadi apa? Kita stres, kita pusing, kita bingung, kita tanda tanya. Nggak bisa. Tugas kita itu hanya berikhtiar, melakukan yang terbaik, berdoa, minta sama Allah. Selebihnya kita nikmatin. Kita ikuti prosesnya. Apa yang dikasih, apa yang terjadi pada diri kita, itulah bagian dari proses yang Allah berikan untuk meraih apa yang kita dapatkan. Jadi ente kalau riyadhah, fokusannya jangan pada hasil, jangan pada keajaiban, tapi bagaimana Anda bisa menikmati proses itu. Gak serta-merta ketika Anda riyadhah, keajaiban langsung datang. Tidak begitu, proses itu tetap ada. Allah ingin lihat keseriusan kita dulu. Seolah kita menganggap bahwa Allah itu nggak dengar doa kita. Sebenarnya bukan nggak didengar. Allah itu maha mendengar. Cuman Allah itu buat begitu untuk menguji kita tetap yakin enggak, tetap istiqomah enggak ngamalkan itu. Dan kenapa keajaiban belum datang, solusi belum dikasih? Bisa jadi kalau Allah kasih keajaiban dengan cepat, bisa jadi ente nggak sholat lagi, ente nggak tahajud lagi, nggak sholawat lagi, karena tujuannya tuh gitu Anda riyadhah, selesai Anda riyadhah dikasih Allah keajaiban dan terus Anda nggak mau riyadhah lagi. Bukan begitu. Makanya berkali-kali saya sampaikan, kalau Anda riyadhah, niatnya itu jangan pada keajaiban, niatnya itu perbaiki diri, memang ingin mendekatkan diri pada Allah. Kalau niatnya begitu, itu nanti keajaiban, solusi akan datang menghampirin Anda sendiri. Petunjuk jalan keluar itu akan dibuka sama Allah kalau kita sudah pantas. Bagaimana cara mengukur bahwa kita sudah pantas atau tidak? Dari keikhlasan kita dalam mengamalkan riyadhah, ibadah itu. Kalau kita dalam mengamalkan ibadah itu masih tujuannya pada keajaiban, berarti belum ikhlas. Tapi kalau kita beribadah, tujuannya karena ikhlas lillahi ta'ala, benar-benar ingin menjadi mendekatkan diri sama Allah, ingin benar-benar menjadi hamba yang soleh, yang taat, itu insya Allah kita pantas. Dan insya Allah dengan begitu Allah akan kasih keajaiban, kasih solusi, kasih rezeki dari arah yang tidak terduga-duga, yang menurut kita mungkin nanti dari sini itu bisa meleset, bahkan bukan bisa, meleset sama sekali. Dan itu yang saya alami dulu tuh. Saya tahun 2012 mulai riyadhah, ya gitu, saya riyadhah itu berharap ada keajaiban, ada petunjuk gitu ya. Ya boleh-boleh aja, nggak salah. Tapi saya capek sendiri mikir gitu. Sudah ngamalin sudah rutin tahajud, sudah ngamalin sholawat banyak gitu ya. Tapi kok nggak ada keajaiban apa ini? Rupanya ya itu saya sharing ke guru, ke kiai saya, baca buku. Ya karena saya fokusnya pada hasil, akhirnya pelan-pelan saya merubah gitu ya. Yang penting riyadhah, menikmatin, dan berupayalah untuk niatnya itu memang karena ingin berubah, mendekatkan diri sama Allah, bukan karena kita berubah karena mungkin kita lagi banyak utang terus pengen keajaiban. Ya boleh-boleh aja, mungkin awalnya harus begitu ya, tapi pelan-pelan nanti seiringnya dengan waktu tuh keikhlasan akan muncul. Jadi tahapan Anda dalam berproses itu macam-macam. Intinya jangan fokus pada hasil, jangan fokus pada keajaiban. Itu biarkan Allah yang urus. Urusan kita bagaimana kita ketika mengamalkan amalan itu, riyadhah itu, hati kita bisa ikhlas. Kemudian hati kita itu benar-benar murni, tulus, ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi hamba Allah yang taat, yang soleh, yang takwa, yang patuh sama perintahnya dan larangannya, menjauhi larangannya. Itu teman-teman. Jadi kalau Anda akan sering itu yang WA ke saya, Pak, saya sudah 4 bulan ini sudah ngamalin tahajud nggak putus-putus, baca Qur'annya satu hari itu 2 juz, 3 juz, tapi belum ada pertolongan, tanda-tanda pertolongan Allah, keajaiban belum datang. Coba ente cek, ente riyadhahnya itu niatnya apa? Kalau ente niat riyadhahnya karena ingin dapat keajaiban, karena ingin hutang lunas, perbaikin. Riyadhah niatnya itu untuk benar-benar untuk mendekatkan diri sama Allah. Bisa jadi belum dikasih keajaiban, belum dikasih solusi, hutang belum dilunaskan sama Allah. Bisa jadi kalau Allah lunaskan hutang ente, dikasih keajaiban sama ente nggak tahajud lagi, ente nggak sholawat lagi, nggak baca Quran lagi. Dan itu caranya Allah itu lebih baik daripada yang menurut kita baik ya. Pokoknya gini intinya ya. Kalau Anda ingin mendapatkan keajaiban, beribadahlah benar-benar niat ingin memperbaiki diri, ingin memperbaiki hubungan sama Allah, dan
Biarkan Allah yang mengatur hidup kita, biarkan Allah yang menjadikan hidup kita seperti apa. Intinya, kalau kita datang ke Allah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang taat, insya Allah kehidupan kita tuh akan baik, akan bahagia, akan kaya, akan berlimpah. Itu pasti teman-teman sekalian. Makanya jangan berfokus itu pada keajaiban-keajaiban. Jangan, sudah Anda amalkan saja, niatkan saja Anda ingin bertobat, ingin merubah diri menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang bertakwa. Itu aja. Perkara keajaiban pasti datang. Tinggal perkara masalahnya itu tinggal bagaimana kita memantaskan diri, itu doang. Tanda pantaskan diri itu apa? Itu seperti yang saya bilang tadi. Tandanya kalau kita sudah pantas, ketika kita beribadah itu niat kita itu ikhlas ingin mendekatkan diri sama Allah. Tapi kalau kita beribadah masih berharap pada keajaiban, ya boleh-boleh aja kita berharap keajaiban. Tapi kalau pikiran kita serta merta ke sana, bisa jadi kalau Allah itu kan lebih tahu dari diri kita. Kenapa nggak diwujudkan, belum dikabulkan? Bisa jadi kalau ente kalau dikabulkan sama Allah, ente nggak sholat lagi, nggak tahajud lagi, karena sudah ditolong sama Allah, ente lupa. Nggak gitu. Nah, makanya saya katakan, kalau ingin hutangnya cepat lunas, ya cepat datang ke Allah, perbaikin hubungan ke Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Selebihnya biarkan Allah yang bekerja. Tugas kita perbaikin ibadah, perbaiki diri, terus istiqomah sampai akhir hayat. Insya Allah keajaiban itu akan datang. Itu teman-teman semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.